Kenapa? Trauma banget ya soal urusan rekam-rekam dan kemudian videonya disebarluaskan. Emang traumatik betul itu peristiwa ya? Enggak lah, enggak juga. Udah, gua lebih segar sekarang kok. Justru kita syukuri bisa masuk kayak begitu. Oh, menarik. Nanti saya tanya ya, kenapa bisa atau langsung aja, kenapa bilang justru disyukuri masuk ke tanda kutip penjara itu? Ya disediakan 6 dokter terbaik di dunia di sana. Banyak orang nggak Ya, tahu tapi kan. Di Makobrimob tuh disediakan 6 dokter terbaik di dunia buat saya. untuk Anda sendiri atau untuk Iya, ya siapapun yang masuk orang di bisa situ? nikmat. Tergantung orang mau terima apa enggak dokternya. Jadi dokternya nggak maksa. Kamu mau atau enggak gitu loh. Tapi kalau ukurannya enak di situ hanya gara-gara dokternya, kalau saya disuruh milih nggak mau, lebih baik di luar, ada kebebasan. Justru di dalam enak. Bisa kalau ada apa acara apapun nolaknya enak. Mohon maaf ya saya nggak hadir ke nikahannya ya. Karena saya lagi di dalam tahanan. Jangan nikah, yang duka cita aja nggak usah datang. Iya, iya, iya. Ya Oke, kan? kalau masih di luar pusing ya, undangan kawinan, undangan ini, undangan itu. Ya. Kalau di dalam kan, mohon 6 maaf dokter saya nggak terbaik bisa itu tahu datang. nggak apa? Tahu nggak 6 dokter terbaik itu siapa nama-namanya? Oh, oh coba iya sorry, saya kok goblok betul nggak gali tuh. Apa 6 dokter terbaik di dunia ini? Nomor 1 namanya Sinar Matahari Pagi. Mesti jemur selalu. Oh alah, oke. Sinar matahari. 2. 2 mesti olahraga. Oke, ini kemewahan yang nggak Exercise bisa kan? dilakukan oleh gubernur waktu Anda jadi gubernur ya, terlalu sibuk ya. Yang Oke, ketiga, 2. 3. istirahat cukup. Itu 8 jam sehari. Wah, itu berlebih malah. Terus, Ya kan, jam 10 malam tidur, jam 4 udah bangun. Siang tidur lagi 2 jam. wish. Enak bener kan? Istirahat terus. Oke, sisa 2 lagi Yang apa? keempat, kan enggak dong, baru 3. Yang Iya, ya keempat, baru 3. Oke. kita diet. Jadi sebelum setengah 6 malam, udah selesai makan malam. Ya waktu kita tidur Oke. jam 10 malam tuh, perut kita tuh betul-betul kosong. Pertama lapar, lama-lama kita minum air hangat, diajar minum air hangat, jadi kebiasa juga. Ya lumayan lah, nggak six pack banget, tapi one pack lah, nggak terlalu gede lah perut. Jadi berat badan bisa turun berapa itu selama di sana? Masuk Naik, berapa, keluar berapa? naik, Oh, naik. berat badan naik, karena jadi otot, karena kan olahraga. Oh, oke. Kita olahraga kayak Terus, mereka kan, kadang pull up, kadang push up gitu, sit up gitu kan. oke. Terus, Nah, terus berikut. yang kelima, kita punya banyak waktu buat nulis, baca, balas surat orang gitu kan. Itu nggak pernah punya waktu seperti itu kan. Hmm. Nah, yang keenam punya teman-teman sesama, nama juga band teman penjara kan. Jadi ada teman-teman tiap minggu kita nyanyi-nyanyi lah. Walaupun suaranya kayak suara angsa jantan, tapi ya yang penting bisa nyanyi. Nah, ini mungkin dikaitkan dengan pertanyaan berikutnya. Tunggu dulu, tadi membalas surat-surat. Emang banyak orang kirim surat ke Pak Ahok Waduh, banyak. selama di penjara? Kayaknya balas suratnya 15.000 lebih surat deh terbalas. Siapa itu yang ngirim ya? Waduh, hampir seluruh Indonesia. Dari anak umur 3 tahun sampai nenek-nenek 90-an tahun. Di antara surat-surat itu ada yang berkesan nggak? Ada yang paling lucu ya. Banyak juga yang dengar saya cerai, banyak yang nasihatin tentang kehidupan rumah tangga gimana. Saya bilang ini yang gagal ditanyain, aneh juga. Ya kan, orang bilang kita harus belajar juga dari kegagalan. Kan benar itu dia. Nggak tahu juga. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana ya Pak Ahok itu bisa bertahan atau mencoba bertahan selama di dalam tahanan? Bagaimana cara bertahannya? Itu pertanyaan ditanya dari Kardinal sekarang nih Pak Sunario tuh. Iya, Dulu gimana itu? beliau datang, dia tanya sama saya gini, Ahok, dia bilang, Pak Ahok itu kan orangnya kan, ya istilahnya pasti beringasan dengan emosional. Kok waktu hakim putusin ketok palu, kenapa bisa nunduk? Terus live TV pada nunggu, nggak ada komentar, nggak marah-marah, turun dari
truk tahanan, masuk Cipinang, mukanya pun nggak marah, nggak sedih, itu netral katanya. Terus saya ketemu berapa kali ke sini kok bisa oke, dia bilang gitu kan. Saya jawabnya gini, ini dua rumusnya. Satu namanya grace, anugerah. Yang kedua itu namanya usaha, effort. Ya maksudnya gimana? Karena yang ngomongnya Romo, gue cariin ayat lah. Kan di dalam kurang kerjaan, cariin ayat lah. Nah, gimana Saya gimana bilang coba? gini Sinyo, saya bilang. Itu ada dua ayat. Grace itu saya bilang, kenapa dibilang grace? Dan kamu akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia. Tentu dengan Kristen dan terlibat dalam Kristus. Nah itu di Filipi 4 ayat 7 tuh Pak. Saya bilang. Filipi 4 ayat 7 saya bilang. Oh gitu ya. Saya lupa Filipi 4 ayat 7 kayaknya. Terus yang satu lagi apa? Usaha saya bilang. Hendaklah. Nah kalau hendaklah kita mesti usaha nih. Kalau tadi dan kan anugerah saja, terima aja. Ini hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Sebagaimana kamu dipanggil dalam satu tubuh dan bersyukurlah. Nah itu di Kolose 3 ayat 15. Jadi kalau judul khotbahnya itu Grace and Effort. Kalau lagi dengan Filipi 4 ayat 7 dan Kolose 3 ayat 15. Langsung ada temanku bilang, Hok kita buka gereja aja, gue ikut saham. Bisa cuan nih, dia bilang. Gila lu, gue bilang. Ada lagi teman saya lucu juga. Teman saya pendeta, dia bilang, kok gue gak bisa dapat? Kayak lu, kayak firman Tuhan jadi hidup semua. Jadi iluminasi semua yang lu baca. Lu mau gak? Gue bilang. Ikut retret dulu sama gue. Itu di mana? Jadi Makobrimob 2 tahun. Itu retret paling bagus itu. Langsung gak mau dia. Langsung dia gak mau dia. Oke, jadi karena aja. ini juga memang pertanyaan. Jadi sebenarnya udah kejawab, tapi coba lebih tegas lagi. Waktu Pak Ahok diputus bersalah oleh hakim waktu itu, kenapa Pak Ahok nggak naik banding ya? Kan ini keyakinannya Pak Ahok bahwa dia nggak bersalah. Tapi kok bisa dia terima? Apa? Apakah dipaksa, ada yang memaksa dia, atau ini kesadaran sendiri? Kenapa waktu itu nggak banding ya? Ini kan politik. Jadi kita di dalam itu ada satu, ini kejiwaan sebetulnya. Kalau kita ngarap keluar, itu stres. Karena nggak tahu waktunya. Beda sehari, beda jam saja kita bisa stres. Tapi kalau kita udah tahu nih, gua kuliah nih, 2 tahun di sini nih. Itu hati kita lebih enak terimanya. Nah kalau kita banding, berarti kita ngarap kapan keluar kan. Dan ini kan politik. Orang pada takut sama masa kan. Ya udah, gue pikir terima di dalam sekalian deh. Istirahat, ada 6 dokter ini. Kapan lagi kau bisa seminggu olahraga 5 kali? Oke, jadi memang makan waktu gratis, baik yang antar makanan lagi kan, baik yang kasih baju, kasih makanan, wah lumayan juga tuh dikasih bermerek-merek punya baju tuh. Kan bukan pejabat, nggak gratifikasi bos, narapidana. Oke, kalau narapidana boleh ya terima Baju, katakanlah kue, ya terima aja makan, kiriman-kiriman ini boleh ya. juga kan. Kan bagi-bagi juga sama teman-teman. Jadi betul-betul nggak ada yang maksa untuk Pak Ahok menerima. Itu udah diketok gitu, kita udah ngerti lah. Aku kan orang politik, kita udah ngerti lah maunya begitu kan. Oke. Makanya yang penting kita bisa terima. Yang paling susah itu baru masuk 1-2 bulan kita nggak terima. Makanya saya bilang kita harus menggunakan perspektif yang benar. Misalnya perspektifnya Allah lah. Ketika kita lihat sesuatu, saya selalu berpikir, kalau Tuhan nggak izinkan ini terjadi, siapapun nggak bisa nyentuh gua. Kalau ini udah terjadi, berarti udah seizin Tuhan. Kalau seizin Tuhan, pasti kedepannya lebih baik. Kita kayak ke satu tempat, tikungan-tikungan nggak ngeliat tujuan kan. Begitu udah sampai, lihat ke belakang, bener juga, enak juga nih. Ya nggak udah lewatin semua, kita pikir, wah bersyukur juga. Ya jangan masuk lagi lah. Kalau udah selesai lulus. Udah. Omong-omong di dalam waktu itu total berapa lama ya? 20,5 bulan.
Oke, lumayan itu. Itu terasa panjang atau menurut Pak Ahok enggak, santai-santai gue bisa lewati dengan Enggak. tenang? Kalau kata teman-teman saya datang, wah nggak berasa ya. Udah setahun nih lu sini nggak berasa ya. Terus gue bilang lu coba masuk sehari juga lu stres. Pak Ahok kan, aku kan pernah ke sana tuh datang. Ini agak tersinggung juga ini waktu itu ya. Datang nengok Pak Ahok 2 kali waktu itu. Nah, tapi ada hal yang jujur aja menyinggung perasaan saya waktu itu. Jadi kan saya nawarin, Pak Ahok, sini, aku yang bikinin biografinya selama di penjara. Nanti tak bikinin buku. Terus jawaban, ini Pak Ahok mungkin lupa, tapi ini menyakitkan hatiku ini. Waduh, sorry gitu. Nah, ini serius ini. Pak Ahok kan bilang, lo yang mau nulis? Iya, nggak mau. Gua mau nulis sendiri. Enak aja lo yang nanti jual buku, lo yang dapat royaltinya, lo yang untung. Gua nggak punya duit sekarang ini, gitu kan. Nah, terus aku bilang, ini gue dikasih lukisan-lukisan juga. Aku bilang, sini, aku yang jualin, kita jual. Enggak, gue sekarang ngerti gue. Selama ini gue diundang di Kick Andy, yang dapat duitnya Adino, ya gue nggak dapat apa-apa. Nggak mau, sekarang gue nggak bodoh lagi. Sekarang gue mau cari duit. Itu serius atau bercanda itu? Ini klarifikasi nih. Itu sebetulnya kita ngomong kayak gini, karena kita merasa waktu baru masuk, dimanfaatin semua orang. Itu baru awal masuk. Jadi begitu kita awal masuk, kita mulai sadar nih, teman-teman kita yang dulu lama ini, kita udah tahu mana teman, mana bukan teman. Jadi saya masuk yang bukan temen ini. Pokoknya ini. waktu, itu pasti yang ngunjungin saya waktu awal-awal lagi stres itu. Itu pasti yang awal-awal baru masuk, datang kunjungan pasti kena semprot. Itu pasti. Itu mohon maaf lah, itu mohon maaf. Jadi nasib itu ya, saya dibilang salah sendiri. Begitu gua masuk dan datang kunjungin gua. Yang kunjungin gua setelah di akhir lebih baik tuh. Oke, tapi ngomong-ngomong akhirnya buku itu kan jadi, tapi dijual mahal banget. Dijual berapa waktu itu ya? 1 juta. 1 juta. Buku apa tuh? Emang hebatnya apa buku itu kok sampai dijual sampai 1 juta ya? Tahu. Hebatnya orang kasihan sama gua terus dia beli lah. Oke, isinya apa itu buku? Itu orang yang tulis malahan pertama. 52 orang menulis. Ahok di mata mereka. Yang bedanya gue kasih koreografi, gue tulisin pesan, mau ulang tahun, mau nikahan gitu. Kayak gitu doang. Oke, ya. Nah, ini kita lanjut ya, lompat dikit ini. Kelihatannya tiba-tiba ada yang tanya, bagaimana tuh rasanya Pak Ahok dalam usianya yang sekarang sudah 50 lebih, tahu-tahu punya bayi. Nah, gimana 54. rasanya? 54, oke. Temen aku juga nanya itu kan. Ya berasa kayak inget dulu kita sama anak nggak punya waktu. Ya sekarang kita bersyukur ada COVID. Jadi bisa lihat anak betul-betul lihat dari dia mulai mau belajar makan, mau tangan, mau balik. Kita liatin terus tiap hari. Kalau dulu nggak sempat lihat. Kita kerja kan, keluar kota, keluar negeri. Nah ini gara-gara COVID work from home. Jadi bisa lihat. Apalagi juga sekarang bisa olahraga juga kan. Umur berapa sekarang ya? Mau 54. Bukan, si kecil. Oh, si kecil nanti Juli tanggal 6 bulan. Saya cuma ngetes saja, bapaknya inget nggak ulang tahunnya? Oh, beratnya dia tahu kok udah 11 kilo. Wih. Oke, jadi rasanya pasti bahagia berarti ya? Yang pasti nggak ngerasain dia nangis atau ganti popok. Karena yang ngurus utinya, neneknya. Nah, itu yang ditanyakan kemudian. Apakah Pak Ahok sama seperti bapak-bapak yang lain yang ikut ngurusin anaknya kalau nangis tengah malam, ngasih susu, mandiin, nyuapin? Enggak. Dan ini Enggak. anak sangat anteng. Hampir nggak pernah nangis. Nangisnya itu, kali kalau lagi ngantuk dikit, terus ngomongnya langsung diem. Disuntiknya cuma, nangisnya cuma nggak, terus diem lagi. Anteng banget ini. Oke. Nah, Pak Ahok, kita coba jawab ini ya.
Apa pertanyaan dari orang-orang ini? Dari High Reskif. Pak Ahok mau nyalon jadi presiden nggak nih? Tuh, kalau nyalon presiden bukan urusan saya, urusan partai politik ya. Oke, jadi itu aja jawabannya. Memang begitu kenyataannya. Kita Kalau mesti ditanya, belajar realistis juga kan. ya kalau ditanya keinginan pribadi ada atau tidak? Saya kira kalau semua orang politisi pengen jadi presiden kan, itu paling top kan. Anda ini ANS atau politisi? Saya profesional yang kerja di politik. Ya, ya kan? Jawaban apa itu? Saya profesional. Gimana? Yang Ulang? kerja di bidang politik. Yang kerja di bidang politik. Iya. Jawaban nggak jelas itu. Nama juga orang politisi begitu, ngambang, Oh bisa iya kiri, iya. bisa kanan kan. Kalau politisi selalu nggak jelas gitu ya. Sama katanya ada dua jenis orang jangan dipercaya, Apa politisi itu? sama tukang jual mobil bekas katanya. Emang apa beda? Apa persamaannya itu? Nggak jelas mana dempul, nggak dempul tuh mobil bekasnya. Oke, ini sebenarnya pertanyaannya Rosa ini sama ya. Enakan jadi gubernur apa kerja di Pertamina? Sudah dijawab. Pak Ahok, apa tanggapan Pak Ahok tentang anak-anak muda yang jadi staf khusus yang mengisi posisi menteri? Bagaimana Anda melihat anak-anak muda yang jadi menteri ini Pak Ahok? Saya kira bukan soal umur ya sebetulnya. Dan saya suka bilang gitu sama anak muda, tau nggak? Jangan orang menghina kamu karena kamu muda gitu loh. Justru kamu harus menunjukkan kamu punya akal budi, punya pengetahuan, punya hikmat lebih baik daripada orang yang menganggap dia tua. Tapi juga jangan juga menganggap orang tua itu gak guna. Jadi balik lagi ke karakter masing-masing. Hasil survei terakhir, yang jadi CEO bagus justru tahun 60-an, 70-an tahun. Nggak lebih pengalaman. Jadi sebetulnya zaman sekarang, bukan mengatakan kamu umur berapa sebetulnya. Karena kalau bilang pengetahuan zaman ini, semua orang bisa tanya sama Google. Kalau mau pengetahuan, tinggal ketik aja. Bisa keluar semua. Yang kita butuhkan saat ini adalah kamu tahu nggak memutuskan mana yang bisa kamu kerjakan dan mana nggak bisa kamu kerjakan. Mana yang kamu ubah, mana nggak bisa kamu ubah. Nah, itu yang lebih penting kan. Oke, jadi bukan bicara tua muda ya. Iya, orang muda juga belum tentu Anda lebih hebat, yang tua juga belum tentu lebih hebat. Nah, persoalannya sekarang adalah dengan informasi begitu banyak, begitu cepat, Anda bisa nggak memilah dan memutuskan mana yang mau dilakukan. Jadi bukan soal umur sekarang sebetulnya gitu. Soal Anda punya wisdom untuk mengatakan mana yes or no. Itu yang penting. Dan Anda punya keberanian. Berdiri ketika tahu ini kebenaran, kamu berani nggak berdiri untuk kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Banyak orang hari ini dengan situasi sosmed begitu besar, kita mulai hidup mengimpress other gitu loh. Itu yang bahaya, saya katakan. Ya, kita hidup ini bukan pencitraan. Anda harus berani berbuat apa saja dan berani bisa jelaskan kenapa Anda pilih itu. Hari ini kita sering dibuat takut. Saya kalau pilih A, takut apa kata orang. Pilih B, apa kata orang. Padahal hasil survei, orang yang mau on his dying bed ya, mau meninggal itu, ditanya, apa yang kamu sesali? Saya paling sesali itu umumnya nih hasil survei itu, kata satu perawat. Ya, saya pernah dengar cerita orang lah. Yang paling sesali itu dia tidak melakukan apa yang ingin dia lakukan dalam hidup ini. Teman. Dia berusaha untuk hidup supaya orang senang. Ya orang kau benci sama kamu mau jungkir balik juga dia benci. Gak ada gunanya juga gitu kan. Nah itu saya kira itu, saya nggak pernah persoalkan Anda mau muda, mau tua, mau apa. Saya gak, atau mau perempuan, mau laki-laki, ya saya kira itu bukan sesuatu hal yang aneh gitu. Oke, menarik sekali ya. Nggak ada dikotomi tua muda, laki perempuan Iya. ya. Tapi pemikiran Apalagi seperti yang yang Anda menganggap perempuan itu otaknya setengah, atau kurang, gitu kan. Itu konyol gitu menurut saya gitu ya. Sama laki-laki atau perempuan.
Oke, ini lompat-lompat nggak apa-apa ya Pak Ahoknya, namanya pertanyaan kan nggak bisa urut ya. Kalau di Kikendi kan saya mengurutnya supaya alurnya itu nyambung. Kalau di live Instagram ini nggak bisa nyambung Pak Ahok, lompat-lompat ini. Ada bilang Pak Ahok, saya lihat Pak Ahok posting 2 boneka yang katanya pemberian Didik Kempot ya. Boneka apa tuh? Terus bagaimana ceritanya? Ya itu dulu waktu kita kampanye kan jual cari dana ya. Nah yang merancang itu boneka segala macam itu di Dekampot almarhum yang bikin. Ya waktu beliau meninggal ya kita posting itulah. Ingat beliau waktu itu. Emang kenal dekat gitu? Nggak dekat sekali tapi kita tahu gitu kan dia dekat Pak Jokowi ya. Oke. Terus, oh kalau ini ada, oh ini dari Ibu Ira ini. Pak Ahok, terima kasih karena dulu bantu Yayasan Kasih Anak Kanker. Sekarang sudah bagus tempatnya. Terus kalau punya CSR Pertamina untuk bantu rumah singgah di Aceh, Bandar Lampung, dan Samarinda boleh juga. Masih ingat bantu anak-anak kanker? Ya saya ketemu waktu itu di acara nonton atau apa yang ketemu beliau terus ngomong kalau yang soal itu sih silakan ajukan saja ke corporate secretary-nya Pertamina ya. Dia bisa, mereka punya tim yang bisa mengkaji langsung gitu loh. Saya nggak terlibat, tapi bisa kirim saja. Tugas saya kan meratakan lapangan tanding, mengawasi supaya tidak terjadi penyimpangan itu kan. Tugas Komut kan begitu. Kita bukan eksekutor di situ, hanya mengawasi dan memberi Baik. saran. Kalau gitu, tadi saya lihat selintas, Pak Ahok, bagaimana Pak Ahok melihat atau mengatasi mafia migas? Ini Sebenarnya gimana tuh? mafia migas itu cuma istilah gitu ya. Menurut saya itu ya oknum-oknum di dalam. Banyak sekali kontrak tidak dibuat jangka panjang. Padahal kan kita gini kan, sebagai konsumen yang besar bangsa Indonesia, harusnya kita mempunyai bargaining gitu kan. Ada tawar-menawarnya dong. Saya kan customer besar ini gitu loh. Kalau saya customer besar, saya ada pelanggan yang besar, saya bisa neken dong supplier pemasok saya. Saya bisa minta yang jangka panjang kontraknya, harganya yang lebih murah. Nah itu yang tidak pernah kita lakukan. Kita selama ini belinya yang mahal, jualnya murah. Wah ini nggak sesuai prinsip ekonomi. Orang di mana lagi murah kita beli kok, lagi mahal kita jual. Ini terbalik-balik ini. Nah, kita lagi selesaikan nih restrukturisasi, kita turunkan ke subholding. Kita harapkan nanti rakyat pegawai Pertamina bisa ikut beli saham supaya bisa ikut pelototin. Kalau sekarang enggak, suka-suka kita kan. Ya kalau dewan komisarisnya yang mau ngawasin, kalau cuma setahun syaratnya cuma masuk 3 kali rapat, itu mah ngulang komut baru melulu. Kalau kita tiap minggu rapat aja masih bisa kecolongan. Karena terlalu besar, ratusan dia punya anak perusahaan, cucu perusahaan. Dan ketika dipanggil cucu perusahaan, dia jawabnya enteng aja. Kenapa kamu invest sekian ratus, hilang berapa puluh juta dolar? Dia jawabnya enteng aja. Kami nggak perlu minta izin komisaris utama kok. Waduh. Untung gue udah lulus mako, kalau nggak gue timpuk kalau dulu. Kalau gituin gue. Jangan nanti masuk mako lagi. Oke, jadi seperti itu kondisinya ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih dari Pauline Budianto. Setelah melewati segala perkara ini, gimana sih cara menang dari keinginan untuk membela diri saat difitnah? Bagaimana bisa tahan untuk tidak memberi klarifikasi? Jadi ini kan Anda sudah masuk Makobrimob, ditahan lah kira-kira. Ada nggak keinginan untuk klarifikasi ya, untuk pembenaran diri? Sebetulnya tuh gini tau gak? Oh pengalaman saya, kenapa saya kayak gitu mau diundang TV ngomong segala macam ya? Karena gini, kalau orang yang benci saya, ada salah paham sama saya,
Saya mau jelasin sama Tuhan di samping saya pun dia nggak terima. Dia nggak memandang lu klarifikasi, dia mandang lu menjelek-jelekkan orang. Tapi sebaliknya kalau pendukung saya, nggak perlu saya jelasin juga, langsung dia tahu saya benar. Karena dia lihat karakter saya nggak berubah kan. Sebenarnya gampang kalau mau nuduh orang gitu. Kita mesti lihat rekam jejaknya dulu, dia seperti apa gitu loh. Ya kan? Kan bisa kelihatan gitu loh. Misalnya contoh, saya tuduh Kick Andy. Wah, ini Andi Noyani playboy, ganti-ganti cewek. Kan lu bisa sebutin lah cewek-ceweknya gitu kan. Kalau berarti bukan, berarti dia memang model istri. Ikatan suami pukul istri gitu loh. Kenapa contohnya itu ya kan banyak contoh lain itu. Ya karena gue sengaja aja ngerjain. Tapi tadi langsung nyekak gue. Orang lagi stres.